Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang rindu kepada pimpinan Anies Baswedan khususnya di Jakarta, bahkan di nasional? Sebagai pendukung Anies Baswedan kita merindukan memang sosok Anies Baswedan berkaitan dengan yang sekarang kejadian yang terupdate sekarang ini. Kenapa? Ini yang akan kita bahas. Kenapa orang rindu sama cara dan trik kepemimpinan Anies Baswedan? Yang sudah kita bahas, Anies Baswedan adalah orang yang bersih dari korupsi, orang yang memang terbukti untuk rakyat. Tapi buktinya apa? Nah, sebelumnya kita tengok dulu momen yang sangat unik dan menarik dan membuat mempermalukan Jokowi sebenarnya. Di mana serah terima jabatan Pramono dan Rano itu seluruh mantan-mantan gubernur kan diundang. Nah, tepuk tangan dibandingkan antara Jokowi dengan Anies Baswedan di situ yang dilihat oleh netizen. Begitu dipanggil, disebutkan oleh protokol nama masing-masing gubernur, ada tepuk tangan begitu kan. Tapi yang luar biasanya, begitu nama Jokowi sebagai mantan gubernur tahun 2012 sampai 2014 senyap, hadirin tidak bertepuk tangan. Dan setelah itu berapa kali gubernur yang lain ada tepuk tangan sedikit-sedikit. Kemudian begitu nama Anies Baswedan yang juga hadir di situ, Jokowi kan tidak hadir di situ. Anies Baswedan yang hadir di situ juga, begitu disebutkan oleh protokol, sambutannya luar biasa meriahnya. Kita tengok dulu ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Gubernur periode 2007-2012 Bapak Fauzi Bowo. Wakil Gubernur periode 2007-2012 Bapak Prianto. Gubernur periode 2012-2014 Bapak Joko Widodo. Gubernur periode 2014-2017 Bapak Sony Sumarsono. Gubernur periode 2017-2022 Bapak Anies Baswedan. Itu kan tanda-tandanya itu. Orang rindu kepada kepemimpinan Anies Baswedan. Tapi kenapa? Kalau kita lihat cara-cara pendapat, cara-cara penjabat-penjabat sekarang ini menanggapi isu, menanggapi keluhan-keluhan masyarakat. Contohnya yang akan saya derekkan video-videonya kepada kawan-kawan, bisa kita ambil kesimpulannya. Kenapa kepemimpinan gaya Anies Baswedan sangat dirindukan oleh orang saat ini berkaitan dengan isu ini. Kabur aja dulu. Coba kawan-kawan lihat. Apa yang terjadi sama penjabat kita sekarang ini? Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu, Mas, itu gimana? Mas? Kabur aja dulu ada kampanye. Adalah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Yang di bawahnya juga udah rebutan, jadi ya tagar kabur aja dulu saya rasa ya relevan aja sih bagi saya juga. Saudara-saudara aku yang kayak baru lulus kuliah nih dan nyari kerjanya itu susah. Jadi aku punya rencana aja sih kalau misalnya mau kerjanya itu di luar negeri. Ini bisa jadi alarm merah, jadi tidak pemerintah kemudian hanya diam saja ketika kebijakannya tidak memuaskan atau kebijakannya itu malah destruktif sifatnya. Ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua, tapi saya pikir saya yang pesan nggak usah terus buru-buru terus bilang puas nggak puas. Baru 100 hari kok, kantornya aja tadi baru jalan. Saya pikir oke, nggak ada Sementara itu patriotik sejati. Kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu. Apa yang mau yang mau kita selesaikan apa kau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif. Ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Kita ini pemerintah kan terbuka terhadap masukan. Kalau memang yang benar-benar salah-salah. Kalau kemudian hopeless itu seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan ya mohon maaf kurang cinta terhadap Wow, sudah nampak sama kawan-kawan?
Apa artinya di situ? Nampak? Mereka berbeda-beda cara menanggapi kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu. Berbeda memang. Tapi ada satu nantinya. Atau kita coba tengok dulu cara Anies Baswedan menanggapi isu yang sama. Kabur aja dulu yang tengah ramai di media sosial, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengingatkan bahwa mencintai Indonesia memang butuh kesabaran. Cinta Indonesia memang butuh kesabaran, butuh ketabahan. Seperti generasi 1908, 1928, sebagian dari mereka tidak pernah melihat Indonesia merdeka. Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat tinggal. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang dulu lama hidup di luar negeri, tapi tetap kontribusi buat Indonesia. Jelajahi cara. Oke, masih belum kelihatan sama kawan-kawan. Caranya itu, penjabatnya itu, yang katanya pro rakyat tersebut. Satu hal kawan-kawan, arogan, kesombongan. Iblis itu dari sorga katanya dulu. Itu satu hal dia, makanya diusir ke dunia ini. Karena sombong, arogan, angkuh, yang memuakkan. Itulah iblis, itulah setan itu. Karena memuakkan, membosankan, menjijikkan, sombong, luar biasa, arogan. Itulah yang nampak kan? Saya tidak akan menjelaskan satu persatu itu. Tapi bagaimana cara Anies Baswedan menanggapi isu? Lembut, nyaman, mengenakkan, enak di hati masyarakat. Bahkan kalau kawan-kawan pelajari rekam jejaknya, waktu Anies Baswedan di demo oleh buruh, masalah UMP di Jakarta dulu-dulu itu, di zaman COVID, di mana pusat tidak boleh menaikkan UMP, diturunkan malahan pada waktu COVID kemarin itu. Anies Baswedan harus melaksanakan perintah pusat. Dia di demo, mirip Menteri Dikti kemarin itu kan, dipotong anggarannya oleh Menteri Keuangan, dia yang didemo oleh karyawannya. Anies Baswedan mengalami itu juga, makanya saya katakan ada hal-hal yang update, tak update. Mendikti kemarin itu kan dipotong anggarannya oleh Menteri Keuangan itu, Sri Mulyani, untuk kartu Indonesia Pintar dan UKT mau dinaikkan, itu perintah dari Kementerian Keuangan. Tapi Mendikti mensosialisasikannya, dia di demo, dipanggil ke DPR, akhirnya diresafel. Anies Baswedan mengalami juga seperti itu. UMP tidak boleh dinaikkan karena waktu itu COVID segala macam. Anies Baswedan kan memerintah pada waktu COVID. Dia di demo kawan-kawan. Tapi apa yang dilakukannya? Dia datang ke situ. Dia berdialog terus-menerus. Dan sambil diusahakannya, dia punya wewenang, dia naikkan UMP sesuai dengan harapan masyarakat itu. Dia punya wewenang waktu itu. Punya wewenang sebagai gubernur. Ada otoritas dia, tidak perlu dia kepada pusat yang tak boleh menaikkan UMP. Artinya tak boleh menaikkan dengan level tertentu. Anies Baswedan punya kewenangan. Sambil dia usulkan ke pusat, dia naikkan, dia buat peraturan daerahnya. Apa artinya di situ? Anies bukan orang yang sombong dan mengerti perasaan mahasiswa, perasaan buruh, perasaan warganya. Makanya orang rindu kepada Anies Baswedan di balik arogannya penjabat-penjabat sekarang itu. Terima kasih.